lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Betul? Ya. Coba saudara bayangkan kalau ayat ini saudara mau pergi persembahkan sesuatu, kemudian saudara punya kebiasaan nanti berdamai Natal. Ya, hari Natal saudara mau berdamai. Berarti kan mau mempersembahkan persembahan ini adalah kegiatan mingguan, kegiatan harian. Jadi kalau saudara kumpul nanti Natal berdamai, maka waktu saudara membawa persembahan saudara nggak bisa. Jadi berdamai itu bukan setahun sekali, tapi berdamai itu setiap kali. Kalau ada, coba baca. Teringat. 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi berdamai dahulu. Kapan? Saat teringat. Teringat dalam hati ada sesuatu yang sudah ingat, ada salah. Saya juga harus minta maaf dengan saudara. Salah saya, minta maaf. Tidak boleh tunggu Natal. Jadi kalau ada yang kakak adik waktu salah, ya jangan nanti gampang. Sekitar Natal orang pulang kalau orang berdamai di sana orang. Enggak, ceritanya sekarang kan sudah ada handphone toh. Setiap ada clash, konflik, saudara harus berdamai. Kalau ada orang nanti Natal, itulah cara yang iblis pasang sebagai cerah. Menyimpan kesalahan kan tidak boleh sampai matahari terbenam. Di Efesus pasal 4 ayat 20, ya coba 26. Firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan tunggu matahari terbenam, apalagi tunggu tanggal 25. Kasih tahu pada orang-orang, kamu berdamai itu baik di tanggal 25. Tapi kalau kamu tidak tiba tanggal 25, berbahaya bagi kamu. Betul? Jadi yang menyimpang itu adalah berdamai pada musim Natal. Menurut saya sudah bandingkan tadi, daripada Komang sedang Natal lalu berdamai, masih lebih bagus Natal berdamai. Malah yang lebih betul adalah setiap hari berdamai. Haleluya. Jadi kalau ada orang berdamai saat Natal kelihatan rohani, kita yang dewasa rohani justru rasa lucu. Rasa lucu. Tapi di satu sisi masih bersyukur. Masih bersyukur dia masih suka berdamai daripada dia tahan sampai 2 tahun. Tapi ini menyimpang, tahu tak menyimpang? 2 garis sejajar. Kalau dia tidak sejajar, awalnya kelihatan biasa saja. Tapi lama-lama dia akan makin menjauh atau makin bertabrakan. Jadi sesuatu yang menyimpang harus dibereskan dari sekarang. Dan cara untuk akurasi daripada penyimpangan itu ada firman yang bisa buka. Ada firman dan Roh Kudus yang bisa menyingkapkannya. Hatimu harus diberi untuk disetting kembali lewat firman agar berdamaimu tidak tergantung musim, tidak bergantung pada sesi, tidak bergantung pada hari raya. Oke, jelas? Bahwa yang benar damai itu bukan musiman, bukan waktu Natalan, tapi damai yang benar adalah setiap hari. Tadi kan Efesus pasal 26. Jadi yang benar ini kan
ini mau bilang salah atau masih lumayan toh, daripada sampai mati tanah melupakan itu kesalahan. Mari ini jangan dipakai oleh level kita, ya level kita tidak pakai lagi level itu. Masih adakah sesuatu yang sudah simpang tentang sesamamu? Ingat, masih 1 minggu lagi Natal. Sudah ada kesempatan. Tapi itu pola kan sudah bilang, jangan serupa dengan dunia punya cara bermaaf-maafan itu setahun sekali, mirip dengan yang saya jelaskan waktu kamera off tadi. Kita tidak sama seperti itu. Halo, kita tidak sama, kita tidak boleh serupa. Kita harus serupa Kristus. Oke, yang kedua, saudara siapkan hatimu karena Natal ini Yesus mau lahir di hatimu. Amin. Katakan amin. Amin. Minta maaf, yang sudah bilang amin salah semua. Minta maaf. Makanya kita jawab bilang dari kebenaran aja, coba jawab. Dan terus colok semua. Benarkah bahwa saya sering khotbah, sering dengar pendeta Bapak Saudara, ini minggu apa ini? Minggu titik keberapa? Terlepaskan minggu sengsara. Kalau minggu-minggu ini minggu akhir gitu. So menjelang ini loh, siapkan hati karena Yesus akan lahir di hatimu. Dan jemaat bilang, Amin. amin. Kita sudah boleh bilang amin. Tadi saudara, karena sudah punya tulus, saya yang salah. Saya yang pasang jebakan. Yesus tidak lahir berkali-kali. Ya. Di hati kita hanya Sekali. Kapan? Waktu lahir baru. Lahir baru. Dan tidak lagi-lagi di Natal ini, betul? Ya. Betul. Jadi saudara-saudara, siapkan hatimu seperti semua palungan. Hati yang terbuka. Karena Natal ini dia mau lahir di hatimu. Dan omong-omong nangis. Oma, seberapa kali itu Yesus lahir di hati Oma? Yuk kan? Lahir baru, hanya berapa kali? Satu kali. Hanya satu, bro. Hanya satu, sis. Jadi kalau saudara dengarkan keasikan pendeta khotbah, saudara-saudara, siapkan hati saudara seperti palungan. Karena Yesus ini di tanggal 25 sudah minggu titik-titik keberapa ini. Kita sedang menanti hari itu. Dan hari itu waktu dia lahir, jangan lupa siapkan hati. Buka hati. Dan orang-orang, kalau jemaat Tiberias yang hadir, pasti dulu, tolong terima waktu itu. Tolong buka lagi tanggal 25 ini. Tuhan Yesus tanya, masa kita ini kecil-kecil terus? Halo? Jadi kita rayakan bayi atau Yesus Raja di atas segala raja? Yesus Raja atas segala raja. Nah kalau dia lahir sebagai raja di atas segala raja, beda dengan lahir bayi. Jadi buka hati, palunganmu siapkan. Ini yang di sini orang sering bilang dengan puitis, siapkan palungan hatimu. Karena Yesus mau lahir di hati. Katakan amin. Terima kasih sudah terjadi. Hari ini kan ada sesuatu yang dicabut, toh? Amin. Haleluya. Ada beberapa jemaat yang setiap kali waktu telepon kita, gembala tercabut satu.
Pacaran boleh satu. Karena pemahaman lama kalau tidak dicabut tidak bisa ditanam yang baru. Nah, jadi kalau saudara sudah pernah lahir baru, kan 1 ayat 12. Dan 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 5 ayat 1. Yohanes 1 ayat 11. Ya. Firman Tuhan 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1 firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan 1 Yohanes 5. oh sorry 1 Yohanes 5 ayat 1 firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Setiap orang yang percaya lahir baru. Waktu kita percaya pertama kali kita sudah lahir baru. Yesus meninggal sudah lahir di hati kita atau di roh kita. Dari waktu itu sudah tidak berulang, hanya sekali terjadi. Kalau tense bahasa Yunani aoris, sekali terjadi merdeka Indonesia dan berdampak sampai hari ini. Itu yang namanya aoris. Kita percaya Yesus sudah lahir baru. Jadi waktu Natal jangan lagi terima Yesus. Jangan lagi buka hati untuk Yesus lahir seperti waktu kita pertama kali. Itu sebabnya Kristen berputar-putar. Nanti dekat Desember berdamai. Nanti kalau Natal kita bertobat lagi. Bertobat hanya sekali, pertumbuhan berkali-kali. Katakan amin. Bertobat hanya sekali, pertumbuhan itu yang berkali-kali. Orang bilang bertobat tiap hari, betul. Tapi kata yang sebenarnya definisi bertobat itu metanoia, perubahan berpikir, tidak boleh tiap hari. Pertumbuhan jangan setiap hari. Karena begini, kalau pakai kata metanoia adalah perubahan berpikir, perubahan pikiran dari arah timur ke arah barat. Kemudian besok bertobat lagi. Berarti dari barat membalik timur. Bertobat lagi. Jadi pertobatan yang dimaksud katanya yang harus diganti. Yang dimaksud bertobatlah adalah kembalilah ke jalan yang sebenarnya. Atau kalau proses pertemuan teruslah bertumbuh. Perubahan dari sisi balita menjadi anak dewasa itu sebut proses pertumbuhan. Tapi pertobatan yang pertama kali lahir baru hanya sekali. Halo? Hanya sekali. Tapi dilahirkan dari air dan roh. Lahir baru artinya dibersihkan tiap hari. Tiap hari processing by the word of God and by the Holy Spirit itu every day. Semoga terus bahasa Inggris. Every day, every moment. But repentance just one atau satu kali saja terjadi, ya, tidak pernah dua kali. Jadi kalau Natal ini Yesus tidak lahir lagi di hati. Setuju dengan saya katakan amin. Jadi kalau ada pemahaman tentang siapkan panggilan hatimu karena cuma tanggal 25, itu adalah tradisi yang diulang tanpa pengertian. Kita tidak menganggap itu salah karena di zaman ketika pertama kali kekristenan masuk ke Indonesia itu metode itu yang cocok. Tapi setelah bertumbuh metode itu tidak cocok lagi karena kita tidak dibawa lagi kepada titik nol. Tapi kita dibawa pada titik progresif bertambah next level. Setuju dengan saya? Haleluya. Kemudian yang ketiga,
Bro, ini semua Natal. Jadi kita harus mendandani hati kita, merapikan hati kita, jaga hati sama Natal yang kecil. Amin. Bersihkan hati karena sama Natal. Amin. Jaga hati setiap hari. Ya, jaga hati, bersihkan hati, kualitas hati tiap hari. Wah, luar biasa. Jadi pola sangat jelas ya. Pola Amsal 4 ayat 3. Amsal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes. Jaga hati kapan? Setiap hari. Lalu. Tiap hari. Tidak ada jaga hati di musim Natal. Bro, sucikan hati, karena ini adalah bulan Suci. ya, kalau di surat di bulan Suci. Ramadan. nanti ada poin 4 kita bahas ini. Adakah hari dan bulan suci? Tidak. Poin apa itu? Haleluya. Jadi bersihkan semua tuh yang masih di bawah dari paradigma lama. Hati tidak dijaga hanya karena pada musim Natal. Ya, di sini jaga hati karena Natal. Lu masak Natal begini ini bakal lain. Di Januari. Natal begini ini bakal lain. Jadi dia maksud Di Januari. kalau Pak Sol lewat, Boleh. wajar sudah. Itu bahasanya kelihatan benar, toh? Ya. Kelihatan baik, tapi tidak berkenan. Ya betul. Jaga hati, bro. Karena orang ini Natal ini tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dusta di antara kita. Karena ini Natal. Kalau orang dari luar negeri artikan, oh begitu. Kalau sudah lewat Natal, so boleh. Jadi kita tidak jaga hati karena musim Ya. Natal. Kita jaga hati sepanjang hari, sepanjang waktu. Jangan jaga cuma karena Natal. Natal begini, bro. Muka harus ceria, amin. Usi kinclong, harus sukacita, amin. Dan semua harus diaminkan. Natal ini harus fresh. Nanti Januari baru akhir tahun. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Harus mempertajam terlebih dan roh. Hari Natal disebut hari apa? Suci. Hari suci, Hari besar. hari besar, hari raya, hari baik, hari apa lagi? Kudus. Hari kudus, hari apa? Ini hari baik-baik punya itu. Pertanyaannya, di mata Tuhan, apakah ada hari yang berbeda? Tidak. Sekarang ini, apakah ada hari yang berbeda? Tidak. Tidak ada. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku, Ya. tidak tunggu tanggal 25. Jadi tidak ada konsep Alkitab yang menghormati hari. Kalau Sabat sudah selesai, menghormati hari dalam arti begini: hari lain dianggap biasa dan hari tertentu dianggap luar biasa. Di mata Tuhan tidak ada hari yang luar biasa. Semua hari adalah bagi Tuhan. Itu sebabnya burung tahu ini kena di sini.
Betul? Mereka menghargai hari. Hari Natal, biar mau begini mah. Natal masuk. Loh, biar terlalu kacau-kacau begini loh. Tanggal 25, saja kursi tambahan, orang mau masuk. Dan apakah ini benar? Tidak benar. Tapi kalau mau bicara di luar seperti ini, pelawak apa dia? Hari, mari kita lihat. Berkanjang pada hari. Coba cari ayatnya. Saya tidak siapkan. Hari bulan. Kolose 2:16. Kolose 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Firman Tuhan. Semua hari sama. Tapi apakah dengan semua hari sama ya? Kalau 25 sudah masuk gereja sama juga. Itu soal ekstrim lain. Tuhan tidak kasih hari tanggal khusus buat orang. Coba bayangkan kalau seluruh dunia hari Minggu itu orang naik. Secara politis orang bersyukur karena orang Kristen punya hari libur, hari Minggu hari ibadat orang. Coba kalau diputar, dihapus, orang pusing. Secara global orang bersyukur ada tanggal 25 khusus disediakan. Jadi hargai hari itu. Tapi pemahaman kita sudah lurus bahwa hari Natal atau hari tertentu atau hari raya tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh mengkultuskan hari, karena semua hari di mata Tuhan sama. Bapak saya pernah dikerjain orang di Sulawesi Tengah di Togolembang. Mereka ngerti perpisahan tahun 31 malam cuma pilihan itu kuala berhenti. Ayat kuala berhenti. Kalau kita pilih papa dan papi pergi. Dia tunggu yang ayat nak berhenti. Kau dia balik, kukis habis. Tanggal 31, tanggal 25, tanggal berapa hari kita berjalan seperti biasa. Ini ada fenomena tentang matahari turun ke bagian bumi, bagian selatan bumi, dari bagian utara musim dingin. Malamnya di utara kutub utara agak panjang dan siang di kutub selatan agak lebih panjang, matahari agak mungkin tidak pernah terbenam. Itu fenomena alam yang berubah-ubah tiap kuartal tertentu. Tapi hari tetap sama. Hari tetap sama di mata Tuhan. Jadi jangan kultuskan hari. Katakan amin. Sehingga setiap kesempatan, setiap hari itu adalah kesempatan untuk kita bertemu Tuhan. Tapi jangan ekstrim juga salah. Saking kita sudah punya pemahaman baru, maka tanggal 25 kita dalam ini apa belum yang berganti? Kita gembala ada ajar. Ini hari ini sampai ke hotel. Oh, gembala mana ada ajar?
Maksumi, sesat dia itu. Karena salah tangkap. Ya. Kita tetap mensyukuri hari itu. Kita tetap merayakan. Apa beda merayakan dengan memutuskan? Ya, beda. Merayakan kan bersuka cita kan ada momen. Syukur. Tapi memutuskan artinya menganggap hari itu keramah. Ya. Itu yang tidak boleh. Saudara, hari Natal tidak boleh ada yang sikat gigi. Mengkeramatkan hari kan ada orang tertentu begitu. Halo, hari Natal tidak boleh ada orang yang duduk di pintu karena banyak tamu datang. Hari Natal ada kan banyak kebudayaan hari-hari tertentu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hari Natal tidak boleh cuci rambut. Ada budaya tertentu. Karena mengkultuskan hari, kita tidak mengkultuskan hari. Kita merayakan hari yang Tuhan beri. Untuk kita rayakan karena Tuhan kasih momen. Puji Tuhan kita ada waktu. Kita merayakan dengan sikap yang benar secara proporsional dan tidak tersesat dengan perayaan tradisi Natal yang menyimpang. 5. Nah, kali ini jangan tersinggung karena ini agak keras. Makan dan minum. Makan dan minum di mana salah dan di mana benar? Boleh makan minum? Boleh. Apa yang tidak boleh? Pesta pora. Minum maksudnya minum minuman yang intinya untuk jangankan alkohol. Suruh minum Fanta sampai bangka buruk. Tetapi itu satu hal yang buruk. Akan lebih putar sampai orang ada tunggu-tunggu di kepala di tulang di besi gara-gara sudah tidak fokus kepada Kristus dan fokus pada makan dan minum. Hati-hati orang gara-gara makan dan minum bisa bermasalah. Bermasalah kan? Ada makanan bagi utang yang brandnya bon. Yang pertama ada utang, yang kedua ada bon. Apapun kata orang, jemaat kiri gereja mulai Manado, nggak ada cerita gara-gara makanan, utang, babon, atau kasbon, ambil dulu di muka. Dan karena budaya kita, langsung ayatnya sangat jelas. Masih ingat ayatnya? Kerajaan Allah bukan soal makan. Ya, coba cari ayatnya. Di mana? Matius 14 ayat 17, kontak masa di Roma. Firman Tuhan. Matius 14. Roma 14. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Makanan ada, puji Tuhan. Makanan tidak ada. Tapi marilah evaluasi orang acara. Aduh, lebih banyak bro. Dan lebih banyak daripada kurang. Padahal kenyataan tiap tahun bungkus semua orang. Artinya apa? Kita harus belajar untuk tidak fokus pada makanan. Pada hari raya, tradisi Natal, makan dan minum bukan fokus. Karena saya melihat fenomena begini. Waktu tanggal 25 semua tidur. Ini ada okupasian maksudnya. Kalau nanti kami punya pengalaman, kami punya kue toples, kue mantega. Itu nanti habis bulan April. Untuk apa? Capek-capek. Sampai orang gara-gara makan minuman, tanggal 25 nggak masuk gereja. Ada satu keluarga nggak masuk gereja gara-gara bakar dulu.
Siapa tante nama seperti itu nama karena si jahat? Karena si jahat. Nanti gara-gara Natal, gara-gara nasi jahat, tentang gap di antara mulut nasi jahat. Kau cuma tiba-tiba ada yang begitu dalam nama Yesus, dalam Yesus. Dan berhasil tanam padi. Ini tanam kebenaran kan, kebenaran kerajaan Allah. Amin. Halo, siapa yang masuk gereja? Kita dapat suruh bakar ikan pasti. Tuhan tolong bilang kerajaan Allah bukan soal bakar ikan, bro. Amin. Tapi kerajaan Allah soal sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Dan ada cerita gara-gara makan minum punya masuk gereja. Ya. Ini cuma sama ada hadir. Kita perhatikan tahun depan sedang baik. Sementara tengok firman, GoFood datang bro. Mobil ambil, katanya mau balai. Bila Pak GoFood kalau pesan, pas lewat firman baru terampi ambil. Gara-gara makanan, orang sudah dengar firman. Setuju dengan saya bilang amin. Amin. Kerajaan Allah bukan soal Makanan. makanan. Orang kalau kok makan pribadi malah daripada orang nak puasa. Tapi dengan firman sebenarnya gara-gara makan. Bawa sebelum atau sesudah firman itu lebih pas. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi kalau yang benar adalah soal makan. Makanan bukan Bukan fokus. fokus. Tapi kalau orang di luar Tuhan, makanan itu apa? Fokus. Fokus pada makanan. Saudara, saya Pernah ada di satu acara pesta ibadah baru makan. Saya pergi ke tempat parkir dan istirahat. Tetapi apa yang saya lihat, selama ibadah, selama firman, itu orang-orang yang di tempat parkir berjauh. Tapi saat jam makan, orang mereka lihat itu fenomena itu ya. Saat ibadah, alasan jaga-jaga parkir. Tapi saat makan, orang mereka makhluk dalam tebal, ya sakit hati orang. Tapi kalau jemaat orang sebenarnya tidak ada yang begitu. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mau tak kancing itu otot-otot di situ sebiar. Yang penting orang ibadah. Amin. Karena kalau fokus kita pada sesuatu yang sifatnya lahiriah, lama-lama kan kata menyimpangkan titik derajat pertama kali penyimpangan terjadi tidak terasa. Tapi kalau lama-lama dia sudah menjadi tradisi, baru orang akan Tuhan bilang aku muak dengan perayaan-perayaan. Karena kamu lebih menghargai tradisimu daripada esensi ibadah. Ulangi, lebih menghargai tradisimu daripada esensi ibadah. Saya kata esensi ibadah adalah Kristus. Makan firman, bukan makan nasi. Tapi kalau nasi ada, puji Tuhan. Tapi jangan gara-gara makan nasi kita tidak makan firman. Amin. Di bertahun-tahun sebelum kita bertemu jemaat-jemaat yang lama, saya sudah bilang, jangan masak saat gembala khotbah. Kalau salah gembala isu. Saya bilang, boleh khotbah terbaik. Baking dengan sup, baking saat kita khotbah. Masak disajikan dalam khotbah terbaik. Kita dinamakan. Boleh? Oh, tidak boleh ngomong begitu gembala. Itu gembala ada makan. Nomor terbaik. Saat kita doa selesai firman, mau persembahan, lagi lanjut ke galang tusuk supaya tuh porsi makan minum jangan ambil tempat pada sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Kebenaran di mana?
firman. Halo, bilang untuk tanda-tanda mata. Tanda-tanda mata. Kalau mata, DP laki-laki, DP perempuan mata. DP laki-laki mata. Kalau di Amerika Martin, Indonesia Martin. Kalau Labuan, Teng. Kalau di sudut kanan kan Teng. Martin. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Jadi dalam gereja ini jangan ada lagi yang salah paham soal makan minum. Saya sudah membiasakan dengan ibu gembala. Makanan banyak, orang dapat yang dapat nobar. Karena itu bukan fokus kita. Dan kalau kurang ada telepon, masa di mana? Sepulang. Oh ini dapat atau belum dapat? Memang kami berdua punya kemampuan makan, tidak sehebat mangkok misalnya. Tapi sekali lagi kita tidak fokus pada makanan dan minuman. Kalau ada, puji Tuhan. Enggak. Harus taruh apa? Taruh leher di pisau. Taruh pisau di leher. Cari dulu itu ayat. Kalau makan minum harus taruh pisau di leher. Karena kalau saudara supit, gembala juga yang susah. Kolesterol tinggi. Cari ayat. Ya. Amsal 232 silakan yang reader. Ayat 2. Amsal 23 ayat yang kedua firman Tuhan. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar, nafsumu. Nafsu makan ya. Yes. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gara-gara makan bangsa Israel ada sekelompok besar mati yang disebut dengan Kibrot Ta'awa. Kibrot Ta'awa adalah lokasi di mana orang Israel mati gara-gara makan, gara-gara rakus. Haleluya. Dengan firman mengantuk kalau makan sampai tersuat-suat. Yang seperti itu bilang amin. Sudah tidak lagi, amin. Orang mati orang berubah. Dengan firman sampai tersuat-suat. Haleluya. Jangan putar. Maaf saudara, saya makin lama makin tidak tertarik dengan orang yang tidak tertarik firman. Saya punya pribadi ya. Saya makin lama makin tidak tertarik dengan orang yang tidak tertarik firman. Karena apa? Firman itu adalah makanan roh kita. Amin. Kalau rohmu tidak makan, saya punya selera makan yang agak kurang. Tapi saya tidak boleh kurang dalam hal makan firman. Haleluya. Jadi Natal ini jangan fokus pada makan dan minum. Saya kasih tahu, minta maaf ini, off dulu. Minta maaf. Gaya hidup orang Manado itu mesti cabut dari orang. Apa itu? Ada? Tada. Yang ada? Tada. Cabut dari kita. Itu gaya hidup yang salah. Ada, tada. Satu kali bro. Kalau ada, tada. Yang ada? Ada. Harusnya ada manage. Haleluya. Tidak semua uang kita pakai untuk kita habiskan konsumtif. Dan istilahnya ibu-ibu kalau di mall begini kalau mau jalan digandeng sama suami, bukan karena makin cinta tapi karena daya tarik angka 70% diskon. Hati-hati, budaya konsumsi yang konsumerisme, kebiasaan hidup yang konsumtif itu hawa nafsu. Bilang kita. Karunia mau belanja itu hawa nafsu. Jangan tersinggung ya ibu-ibu. Jangan tersinggung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masuk ke contohkan, misalnya mark tertentu ya. Mau di mana? Dia cuma mau pergi dia Batam Bawang. Dia cuma mau dia Batam Bawang. So, 1 jam dah keluar,
Kok padahal mau mereka ada kamar, buat tas dari ini. Nanda dalam perencanaan, tapi kalau masuk di dalam belanja itu gaya hidup yang membuat banyak orang besar pasak daripada dia. Tidak ada perencanaan, tapi karena keinginan apa? Dengan mata. Tapi coba periksa di dapur, periksa di rumah, ada banyak bahan sampai dia rusak nggak pernah pakai. Katakan yang pengalaman nggak ambil. Kalau perlu beli, kalau tidak perlu. Tapi ini poin terakhir, yang poin ke-6. Poin ke-6. Jadi hapus bagian atas. Jadi off. Sudah masih bersama saya. Yang menyimpang yang sekarang juga adalah yang menyimpang adalah salah satu hiasan. Saya tanya dan saudara malah jujur bicara. Kita bicara tradisi. Sejak kapan pohon Natal ada? Sejak sekali lahir. Sejak kapan lahir pohon Natal? Bukan, sejak kapan budaya pohon Natal ada? Ya? Ya, pokoknya ini budaya kemungkinan datang dari Jerman atau Belanda, gereja-gereja. Dan saya tanya, di mana di Alkitab pohon Natal? Tidak ada. Kemudian, apa kita berdosa pakai pohon Natal? Tidak. Tapi ada satu cerita, satu jemaat. Bagaimana? Nanti Natal ini kita janji iman, kita kasih pohon Natal. So DP hari, baru saya nggak dikasih. Dan akhirnya ada 2 jemaat bawa pohon, 2. Bingung kembali, baru tahu satu sini, satu sana. Kemudian satu lagi ke jemaat janji iman, kembali ada tapi duit. Jadi dia beli genap, so 3 itu pohon. Kembali pusing, tahu di mana? Mengumpulkan di halaman teras gereja. Pas dia datang dia bilang, mulai hari ini kita pindah gereja. Gara-gara apa? Pohon Natal. Padahal pohon Natal nggak ada di kita. Fokusnya salah. Katakan amin. Kalau di rumah kita ada pohon Natal boleh. Kalau tidak ada boleh. Pohon Natal ada, haleluya. Tidak ada pohon Natal juga, puji Tuhan. Jangan bakal suami istri gara-gara minta pohon baru. Berdosa itu. Betul? Karena pohon lama masih ada. Sedangkan pohon ini tidak fokus, tidak aktivitas. Tapi boleh taruh situ, boleh sebagai apa? Sebagai hiasan. Kalau jangan ekstrim, sampai sudah pulang di rumah, saya mengalami transformasi. Firman Tuhan hari ini, mak, dengar baik-baik. Angkat di kompok. Dalam nama Yesus, biar dia mama, angkat. Nggak ada kitabnya. Mama dari Jawa. Coba jawab kembali. Di mana dia kita ada handphone? Nggak ada, toh? Jadi kita tidak boleh prinsip seperti itu, tapi nilai-nilainya. Kalau pohon Natal ini menjadi penghalang buat acara kita sudah salah fokus. Kita sudah menyimpang. Kalau pohon Natal ada, saudara sukacita, dan pohon Natal tidak ada, saudara marah-marah. Saudara sudah gagal fokus. Fokus Natal adalah Kristus. Katakan fokus Natal adalah Kristus. Haleluya. Kemudian yang luar biasa ini pohon apa lagi? Sorry. Apa yang sering ada di Natal? Cookies di makanan kan? Jadi tidak ada masalah cookies ya. Baju biasa, anti. Tunggu yang paling banyak muncul di mall.
Center class. Di ruangan ini masih ada center class. Tolong bisa turun center class. Center class. Halo. Segala sesuatu yang sifatnya berpusat pada Kristus harusnya center class tidak ada. Karena ada center class. Kalau tidak ada center class ya, besar mau berapa di jalan, center class. Itu sedang memang itu. Tidak kita bilang. Tapi kepala yang aja. Menyingkir dari jalan kami. Di mau saudara center class dan skop. Tidak boleh. Kita tidak boleh jadi fanatisme buta. Tapi kalau ditanya bagi kita, center class itu bukan fokus dan kalau perlu dia tidak di dalam hiasan-hiasan kita. Kalau di rumah, ya ini pribadi silakan. Kalau saudara secara prinsip firman, saya ajarkan bahwa center class bukan bagian dari Natal. Lebih parah lagi kalau saya tanya, saudara pernah baca di Alkitab ada perintah merayakan Natal? Tidak ada. Merayakan Paskah ada? Ada. Merayakan Natal? Tidak. Merayakan Natal itu salah? Tidak. Tapi caranya bisa salah. Isinya bisa salah. Jadi begini, segala sesuatu itu dibolehkan yang bukan dosa. Segala sesuatu itu dibolehkan yang bukan dosa. Tapi tidak segala sesuatu itu berguna dan tidak segala sesuatu itu memuliakan Tuhan. Jadi kalau boleh sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan atau menarik perhatian kita dari Tuhan, itu kita tidak marah, tapi kita yang berhikmat. Kita yang manage. Haleluya. Haleluya. Kita mau manage-nya untuk apa? Supaya makin lama gereja kita makin clear. Anak-anak belia, anak-anak kecil kita tidak fokus kepada center class. Mereka akan fokus kepada Yesus Kristus. Jadi kalau masih ada barang center class di hiasan kita di gereja, kalau boleh diatur. Kalaupun lupa dicabut, bukan masalah bagi saya ya. Bukan masalah, karena prinsipnya adalah hati kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi hiasan di rumah ganti gorden perlu? Perlu. Tapi kalau tidak ada, jangan paksa. Kalau tidak ada, ya, cuci. Ya. Kalau tidak ada yang baru, boleh? Boleh. Kalau ada yang baru, puji Tuhan. Jangan lepas. Tetangga ganti gorden dalam nama Yesus suamiku tercinta. Tolong juga harus ganti gorden. Tetangga ganti kursi dalam nama Yesus dengan iman. Orang juga ganti kursi. Itu berarti kita berpola pada orang lain. Kita harus berpola pada Kristus. Apa yang ada di tangan. Kalau cukup beli, kalau tidak cukup jangan. Apa tadi? Ada satu tokoh bilang begini, kredit adalah gaya hidup. Di mana itu ada tulis? Terus sudah pernah baca? Kredit adalah gaya hidup. Boleh berkredit? Kalau boleh tidak. Kalau terpaksa haleluya. Oke, yang terakhir. Keuangan. Sudah mau tutup nih. Kalau Natal boleh berutang? Boleh. Kalau saya sudah Natal saya boleh? Tidak boleh berutang. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, jangan berutang. Jangan kita. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, jangan berutang. Singkirkan dari budaya kita untuk kesenangan, untuk keinginan, tolong berutang. Pak kredit bersama.
Singkirkan dari budaya kalau boleh makin lama makin rapi, makin lama makin pure. Keuangan juga tidak boleh tidak seimbang. Saudara urus kubur jutaan, ya, bersih kubur 500.000, persembahan 5.000, harus seimbang. Karena dulu kita pernah kerja tukang bersih kubur, udah bayar mahal. Setiap kali kubur Cina Palua, pernah tinggal di kubur Cina Palua, 1 kali bersih bayar mahal. Tapi jangan tidak seimbang. Kalau gunakan uang kita di Natal ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Natal ini biar Tuhan ditinggikan lewat keuangan kita. Lewat keuangan kita Tuhan bangga melihat kita. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.